Berikut ini sistem intrusion alarm yang akan kami perkenalkan, atau bisa dikatakan juga burglar alarm ya, untuk pengaman satu zona area gedung atau kantor, rumah, baik itu secara untuk fungsi domisili maupun untuk kegiatan industri ya, mungkin di pabrik juga. Ini produk yang akan kami perkenalkan adalah dari DSC Taiko ya, DSC Power Neo, dengan beberapa zona yang akan kita peragakan juga, tipe-tipe zona sensornya. Nah, ini untuk main panelnya seperti ini. Ini kita pasang di dalam modul demo ya. Untuk realnya ada enclosure-nya ya, control panel box-nya. Nah, ini kondisinya di dalam modul demo saja. Nah, ini yang pertama kita coba perkenalkan dulu door contact, yaitu untuk mendeteksi buka atau tutupnya satu pintu ya, status pintu terbuka atau tertutup gitu. Jadi pada saat diaktifkan alarmnya, nanti saat satu pintu dibuka, dia akan men-trigger alarm. Nah, ini yang ada di kusennya, kabelnya terkoneksi ke panel, dan ini magnetnya yang ada tertempel di daun pintu. Jadi kalau daun pintu dibuka, nah dia akan terbaca open. Kalau daun pintunya tutup, ketemu lagi dengan kusen, nah dia akan terbaca close ya. Jadi open close nya pintu bisa terbaca oleh door contact ini. Kemudian selanjutnya ada motion detector, pendeteksi gerakan. Nah, kalau kita bergerak begini, seperti ini. Jadi 15 meter ini adalah jangkauan pembacaan pergerakan, terutama untuk orang ya. Jika ada pergerakan manusia, dia akan bisa mendeteksi, tapi dia akan mengabaikan pergerakan pet ya, artinya hewan piaraan, baik itu kucing, anjing. Nah, itu dia memiliki sistem pet imun lah, kebal terhadap gangguan pergerakan hewan piaraan ya. Karena kan kalau misalkan dipergunakan untuk di domisili di rumah, kemudian sebetulnya yang bergerak di halaman ataupun di teras itu hanya hewan piaraan, lalu bisa menyebabkan alarm tertrigger pada saat pemiliknya sedang tidur. Itu kan mengganggu ya. Jadi motion detector ini hanya akan mendeteksi pergerakan manusia manakala ada penyusup masuk di saat kondisi alarmnya sedang aktif, seperti itu. Kemudian ini berikutnya ada yang dinamakan seismic ya, untuk sensor getar. Nah, ini biasanya dipasang kalau untuk modelnya di mesin ATM untuk perbankan, manakala ada percobaan untuk pembobolan secara paksa, manakala dia dia ditempel di permukaan objeknya atau benda yang diproteksinya, manakala ada benda tersebut digetarkan, nah dia akan bereaksi. Nah, seperti itu. Bisa juga untuk ditempel di area tembok ataupun dinding kayu maupun dinding kaca ya. Jadi manakala digetarkan, permukaan yang ditempeli dengan sensor ini, maka sensor ini akan membaca adanya getaran
dobrakan ataupun kondisi pecah kaca gitu ya, seperti itu. Nah, untuk cara mengaktifkannya sebetulnya bisa dengan dua cara. Kita juga akan coba dengan cara by aplikasi ya, dengan cara yang lebih simpel. Tapi sebelumnya saya coba peragakan dulu dengan cara yang normalnya dipergunakan oleh staf satu kantor ataupun satu gedung, ataupun misalkan pihak pembantu rumah tangga ya, yang akan mencoba yang ditugaskan untuk mengaktifkan alarm setiap hari gitu ya. Nah, ini coba kita lihat. Saya lagi ambil angle yang lebih bisa terlihat ya, sebentar. Nah, seperti ini ya, dapat ya. Nah, untuk mengaktifkan secara manual di keypad cukup dengan memasukkan 4 digit pin ya, tapi dengan syarat centang hijau yang ada di atas sebelah kanan itu harus menyala. Artinya centang hijau ini mengindikasikan bahwa semua zona sudah close ya kan, baik itu door contact maupun seismic pun tidak ada menyala. Begitupun motion, ini tidak ada pergerakan orang yang ada di area tersebut. Jadi syarat utamanya sistem bisa diaktifkan manakala semua zona sudah close, sudah secure. Tapi manakala zona itu masih ada yang open, misalkan pintu masih terbuka, nah maka centang hijau yang di atas itu akan mati, sehingga belum bisa muncul instruksi untuk ready to arm. Kita coba kembalikan lagi. Kalau kita lihat, nah sistem is ready to arm ya. Tapi ini juga ada pergerakan di sini. Nah, ini juga harus dalam kondisi close dulu. Kita coba tutup aja dulu ya. Sementara saya tutup dulu supaya tidak terganggu untuk kita coba simulasi. Oke, kita coba on kan. 1, 2, 3, 4. Cukup 4 digit aja. Nah, ini sudah aktif. Oke, kondisi sudah armed ya, alarm sudah aktif, memproteksi semua zona dengan tanda gembok ya, menyala merah. Oke. Nah, manakala misalkan ada penyusup gitu ya, pelaku yang akan mencoba mendobrak salah satu zona, baik itu door contact, pintu yang dibuka, maupun seismic, kaca atau dinding yang digetarkan atau di dimartil gitu ya, ataupun dia bisa lolos di perimeter pertama, kemudian dia masuk ke zona motion juga bisa terdeteksi. Kita coba, nah seperti ini, alarmnya langsung menyala. Oke, ini siarannya saya buat tidak dibunyikan ya, karena ini bising sekali. Nah, ini juga untuk notifikasi ke handphone juga masuk otomatis. Nah, kita matikan dulu dari sini. Kita akan coba matikan secara
by keypad dulu ya. Oke, nah di sini akan terbaca juga untuk memori alarmnya dengan menekan bintang 3. Nah, ini akan memperlihatkan zona mana yang baru saja men-trigger alarm. Nah, ini motion sensor nih, yang ini ya, seperti itu. Nah, ini cara mengaktifkan dan menonaktifkan alarm melalui keypad ya, manual melalui keypad tombol operasi, seperti itu. Nah, ada cara yang lebih simple, lebih mudah, lebih praktis. Nah, ini biasanya digunakan oleh user langsung ya, owner gitu ya, ataupun pihak yang ditunjuk oleh owner untuk bertanggung jawab mengoperasikan alarm ini dengan cara remote by aplikasi, baik itu smartphone Android maupun apps ya, iPhone. Nah, ini beberapa fungsi ini kita lihat. Kita bisa mengaktifkan, kita bisa mendisarm juga, lalu juga bisa menekan panik alarm. Nah, kita coba ya, kita lihat dulu satu persatu. Di sini adalah daftar zona yang terregistrasi: door sensor, glass, kita katakan seismik untuk glass ya, untuk dinding kaca. Kemudian motion sensor yang ini ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada bisa terbaca untuk history ya, history, log history yang baru saja terjadi gitu ya, baik itu alarm, aktivitas. Ini artinya diaktifkan dan dimatikan oleh siapa, ini bisa terbaca di jam berapa. Ini untuk melihat kejadian alarm yang terjadi jam berapa dan zona apa yang men-trigger, ini terbaca seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah simulasikan ya. Nah, ini memang tengah malam nih. Nah ini ternyata ya, apa nih yang men-trigger? Motion, seperti itu. Nah, kalau kita tutup pintunya, ini not ready-nya akan hilang, artinya ready to arm ya. Kita bisa naikin ke atas untuk tekan away arm, artinya sama seperti yang tadi menekan pin 4 digit. Tanpa pin ini langsung tombol, bentuk berupa tombol ya bentuknya ya, seperti ini. Nah, kita langsung tekan. Sebentar, pinnya masih menyala, kita tutup dulu. Oke, kita coba tekan. Nah, jadi pada saat kita tekan di handphone, di keypad pun sama, jadi berstatuskan sudah aktif juga gitu ya. Dan di sini akan terbaca juga historinya. Nah, user closing, user 1 ini bisa diberi nama nanti ya, user 1 siapa gitu ya, user 2 siapa, nanti bisa diberikan nama. Jadi akan diketahui oleh atasan ataupun owner siapa yang mengaktifkan ataupun nanti yang mematikan alarm gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini terbaca, ini terbaca. Oke, dan ini juga alarm terbaca di sini. Nah, kita bisa matikan langsung dari
keypad di sini, kita bisa disarm. Nah, oke, notifikasinya udah selesai. Nah, kembali ke kondisi disarm. Jadi kita bisa arm, bisa aktifkan, bisa matikan alarm dari aplikasi langsung ya. Ini cara yang paling simple, praktis, dan paling up to date gitu ya, tanpa harus menyentuh keypad manual ini. Kita bisa coba lagi untuk trigger yang zona yang lain. Dari tadi 2 kali kita triggernya motion semua nih. Coba yang lain ya. Nah, ini kan sudah ready ya tuh. Secara kondisi keypad sudah centang hijau. Di sini pun sama. Partition 1 disarm tanpa ada keterangan not ready. Kita bisa langsung aktifkan dengan tekan gembok merah ini ya. Oke, sudah aktif. Kita coba buka pintu saja. Pintu langsung kita buka. Oke, langsung alarm. Siaran di lokasi berbunyi. Di handphone kita pun pada saat kita di rumah, kantor kita men-trigger alarm di lokasi berbunyi, dan kita bisa matikan dari rumah. Sementara setelah itu baru kita bisa cek lokasi ataupun memerintahkan security lapangan untuk mengecek lokasi seperti itu ya. Nah, kita disarm. Karena kalau kelamaan bunyi pun, misalkan kita punya kantor ataupun toko dekat dengan permukiman warga, mungkin akan agak mengganggu. Nah, kita bisa langsung matikan dulu. Yang penting kan kita bisa memproses untuk segera menindaklanjuti pengecekan ke lokasi seperti itu ya. Nah, ini untuk door contact. Kemudian kita coba seismic ya. Tadi kan peernya sudah kita coba motion detector ini. Ini door contact juga kita sudah coba untuk men-trigger alarm ya. Nah, tinggal seismic kita coba tutup dulu supaya nggak ganggu. Kita aktifkan seperti biasa. Oke, sudah aktif. Nah, ini kita di close pun tidak masalah ya, seperti layaknya handphone kita gunakan untuk aktivitas seperti biasanya. Jadi tidak perlu standby seperti ini. Nanti kan saat notifikasi muncul kita bisa langsung meluncur ke aplikasinya seperti itu. Ini hanya untuk peragaan aja supaya tidak supaya tidak repot tangannya. Nah, ini tergetarkan. Nah, ini langsung sama. Siaran di lokasi juga berbunyi. Begitupun di aplikasi juga berbunyi ya. Nah, kita langsung meluncur ke dari notifikasi, langsung meluncur ke aplikasinya. Kita akan mendisarm. Oke, sudah mati. Nah, nanti langsung kita cek lokasi. Manakala sudah mendapat laporan dari pihak yang berwajib ataupun security bahwa ternyata misalkan, oh ini kacanya atau temboknya memang barusan ada by accident, misalkan ada
kendaraan ataupun apa yang menyenggol atau menabrak gitu ya, tapi tanpa merusak apa-apa. Nah, kita bisa kembali mengaktifkan gitu ya. Ini perumpamaan aja lah. Tapi kalau misalkan memang ada betul kejadian ya langsung diolah perkarakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan memang men-triggernya ini by accident, kita bisa melanjutkan untuk mengaktifkan kembali ya, aktif kembali gitu, seperti itu. Nah, kita bisa melihat juga historinya untuk alarm tadi. Nah, ini alarm burglar barusan glass seismic yang trigger ya. Sebelumnya ada door sensor juga, kita coba trigger, terbaca, tampil di historinya. Sebelumnya juga ada motion sensor ya. Jadi ini bisa dengan jelas mengetahui saat alarm berbunyi itu zona mana yang men-trigger. Jadi tidak akan menyebabkan kita bertanya-tanya nih alarm bunyi dari zona mana ya. Nah itu bingung kan, kita harus cek ke lokasi, cek ke panel. Itu kan tidak praktis gitu ya. Kalau ini bisa lebih praktis untuk langsung mengetahui oh ini zona misalkan dengan area yang luas, perimeter yang yang luas juga, ada gate 1, gate 2 dan seterusnya. Nah pada saat alarm berbunyi itu pasti akan kita membutuhkan data yang tepat sebetulnya zona mana yang trigger, sehingga bisa memerintahkan pada security untuk mengecek langsung ke lokasi yang zonanya tertampil di sini ya, seperti itu. Nah kemudian di sini juga ada fungsi untuk menekan panik alarm. Nah misalkan ini digunakan oleh misalkan ya karyawan bank atau satu meja untuk teller gitu. Mereka bisa langsung menekan tombol panik ini sehingga bisa men-trigger alarm secara instan, langsung bunyi di lokasi tersebut untuk memberikan kode kepada pihak security untuk melakukan tindak lanjut. Misalkan ada satu customer yang memang berniat meresahkan ataupun melakukan penodongan gitu ya. Nah ini juga bisa langsung ditekan. Saya coba. Ataupun juga berlaku untuk pemilik rumah ya, manakala rumahnya misalkan dicurigai sedang terjadi satu tindak pencurian, dikala alarmnya ini belum diaktifkan gitu ya. Misalkan jam 11 malam mereka masih terjaga, kemudian karena alarmnya belum diaktifkan ada indikasi terdengar seperti ada pencuri yang masuk lah gitu ya. Nah ini dia juga bisa langsung melakukan panik alarm, tentu saja dengan nanti akan masuk notifikasinya, misalkan sudah didaftarkan notifikasi ke nomor telepon yang berwajib, kepolisian maupun security komplek gitu ya. Jadi manakala kita tekan panik alarm, rumah kita langsung berbunyi dan security juga akan langsung mengetahui bahwa kita butuh bantuan, seperti itu. Jadi kita langsung tekan tombol ini tanpa harus keluar kamar. Misalnya kalau untuk penghuni atau untuk model karyawan teller bank ya kita bisa langsung tekan juga. Tekan shift ini langsung alarm bunyi. Jadi secara instan bisa langsung men-trigger alarm. Seperti itu ya. Nah sama dimatikannya seperti itu. Disang. Jadi fungsi aplikasi ini sudah sangat compact ya, lengkap dan easy use ya, mudah digunakan.
seperti itu. Jadi ini adalah kurang lebihnya simulasi kita dengan sistem alarm DSC Power Neo ya. Terima kasih.